Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanda semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi ya pada mata pelajaran fikih. Bagaimana kabarnya Nanda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Baiklah Nanda semuanya, apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Iya Salwa, apa materi kita minggu lalu? Iya benar. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu dengan materi sujud syukur dan sujud tilawah. Nanda semua, apakah ada dari kalian yang pernah melakukan sujud syukur atau sujud tilawah? Ya, baiklah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Yang pertama itu sujud syukur. Sujud secara bahasa yaitu pasrah, tunduk, merendah. Sedangkan secara istilah, sujud ialah meletakkan sebagian kening yang terbuka di atas tanah. Syukur artinya berterima kasih. Jadi, sujud syukur ialah sujud yang dilakukan saat mendapatkan keuntungan yang menyenangkan dan terhindar dari kesusahan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Kemudian hukum sujud syukur. Hukum bersyukur adalah wajib, sedangkan hukum bersyukur dengan sujud syukur adalah sunnah. Rukun sujud syukur yaitu niat, takbir, sujud 1 kali, bangkit dari sujud, salam. Kemudian sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama itu karena mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Cara mengerjakan sujud syukur yaitu yang pertama niat, kemudian takbir sebagaimana takbiratul ihram, kemudian bersujud 1 kali, kemudian bangkit dari sujud dan mengucap salam. Kemudian bacaan dari sujud syukur ialah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian hikmah dari sujud syukur ialah orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong dan angkuh, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya, dan memperoleh tambahan nikmat dari Allah, selamat dari siksaannya. Yang kedua yaitu pengertian sujud tilawah. Tilawah artinya bacaan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik di saat membaca atau mendengarkannya. Hukum sujud syukur adalah sunnah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Waktu melaksanakan sujud tilawah yaitu saat membaca ayat sajadah, saat mendengar ayat sajadah dibaca orang lain, kemudian saat menjadi makmum dari imam yang melakukan sujud tilawah. Rukun sujud tilawah di luar sholat yaitu niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali, duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud, dan salam. Syarat-syarat sujud syukur ialah suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, ataupun tempat. Kemudian menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, dan setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Kemudian tata cara melakukan sujud
tilawah dalam sholat, yaitu pada saat menjadi imam atau sholat sendirian dan membaca ayat sajadah, maka hendaklah bersujud 1 kali lalu meneruskan bacaan sholatnya. Pada saat menjadi makmum hendaknya mengikuti imam. Tata cara melakukan sujud tilawah di luar sholat yaitu pertama berdiri menghadap kiblat, kemudian berniat melakukan sujud tilawah, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali dan membaca bacaan sujud tilawah, kemudian duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud. Yang terakhir yaitu salam. Bacaan dari sujud tilawah itu sendiri yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian hikmah dari melakukan sujud tilawah yaitu Allah menjanjikan surga bagi orang muslim yang melaksanakan sujud tilawah dengan penuh ketakwaan kepadanya. Orang yang melakukan sujud tilawah akan terhindar dari gangguan syaitan. Sebagai bentuk penghayatan bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, mendidik jiwa dengan cara amaliyah yang dilakukan oleh setiap orang yang membaca atau mendengar bacaan Al-Quran. Dan sujud tilawah adalah realisasi dari ilmu dan iman. Sekian penjelasan dari Ibu. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan perbedaan antara sujud syukur dan sujud tilawah, perbedaan dan persamaannya ya. Iya, betul sekali Nisa. Persamaan sujud syukur dan sujud tilawah ialah pada sujud tilawah maupun sujud syukur dilakukan hanya sekali sujud saja. Kemudian hukumnya sama-sama sunnah. Ada yang bisa ada yang tahu perbedaan antara sujud syukur dan sujud tilawah? Ya, benar sekali Ali. Perbedaan sujud syukur dan sujud tilawah yaitu sujud tilawah dapat dikerjakan saat sholat maupun di luar sholat, sedangkan sujud syukur hanya boleh dilakukan di luar sholat dan tidak boleh melakukan sujud syukur pada saat sholat. Kemudian sujud tilawah dikerjakan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, sedangkan sujud syukur dikerjakan karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari bahaya yang mengancam dirinya. Nah, Nanda semuanya, tugas untuk minggu depan yaitu carikan Ibu ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, dan untuk sujud syukur itu Ibu minta kalian tuliskan pada peristiwa apa saja Rasul dan para sahabat melakukan sujud syukur ya. Ya, dikumpulkan minggu depan di ketua kelas. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.